Perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Konsumen tidak terlepas dari diri kita sendiri. Konsumen adalah pengguna barang akhir dari sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh produsen. Perlindungan konsumen diberikan kepada konsumen agar konsumen dapat mendapat hak-haknya, dan produsen memberikan hak-hak konsumen dengan sesuai dengan porsinya masing-masing. Perlindungan konsumen juga tidak hanya diberikan kepada konsumen, namun diberikan kepada produsen juga, agar konsumen dan produsen mendapat perilaku yang benar dan baik sesama pembeli dan penjual. Sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen. Aspek hukum publik dalam melindungi konsumen mencakup hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum tradisional yang digunakan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan tindakan kriminal terhadap konsumen, seperti penipuan atau pemalsuan produk. Sementara itu, hukum administrasi negara digunakan untuk mengatur dan mengawasi kebijaksanaan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek hukum publik. Yang pertama, itu adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur penataan dan kendalian terhadap berbagai kehidupan masyarakatan. Di antaranya membuat peraturan perundang-undangan, memberikan izin atau lisensi, mengadakan perencanaan, dan pemberian subsidi. Nah, yang kedua itu adalah hukum pidana. Bagaimana hukum pidana mengatur perbuatan yang merugikan konsumen, walaupun KUHP tidak menyebut kata konsumen, tetapi secara implisit dapat ditarik dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP yang memberikan perlindungan bagi konsumen. Nah, yang ketiga itu adalah hukum transisional. Sebutan hukum transisional mempunyai dua hal konotasi. Pertama, hukum transisional yang berdimensi perdata yang lazim disebut hukum perdata internasional. Kedua, hukum internasional yang berdimensi publik yang biasanya dapat disebut dengan hukum publik. Hukum publik sering dinilai sebagai instrumen yang mandur dalam menangani banyak kasus hukum yang berdimensi lintas negara. Kepentingan nasional masing-masing negara kerap kali membuatnya harus menjadi macan kertas yang dengan sendirinya tidak bergigih dan tidak mempunyai kekuasaan memaksa. Saya akan menjelaskan tentang kendala dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di tingkat hukum publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara teori telah memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya beberapa hambatan, antara lain di dalam hukum publik. Yang pertama, kendala dalam hukum perdata. Salah satu kendala dalam hukum perdata pada pelaksanaan perlindungan konsumen terdapat pada konsumen itu sendiri. Konsumen sangat jarang menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan secara hukum perdata. Hal ini disebabkan antara faktor kemiskinan atau kebutuhan hukum bagi konsumen. Yang kedua, kendala dalam hukum pidana. Hukum pidana memiliki 3 masalah pokok, yaitu tindak pidana, tanggung-jawaban pidana, dan pemindanaan pidana. Masing-masing subsistem dan sekaligus benar-benar pada keseluruhan bangunan sistem pemerintahan. Yang ketiga, kendala dalam hukum administrasi. Hukum administrasi negara adalah instrumen hukum publik yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi hukum acara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Sanksi
administratif tidak ditunjukkan kepada konsumen pada umumnya, tapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun pada penyalur produk-produk itu sendiri. Sanksi administratif berkaitan dengan perjanjian yang diberikan pemerintah Republik Indonesia pada pengusaha atau penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah itu sendiri. Saya akan membahas bagian kesimpulan dari kelompok kami, yaitu perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang cukup lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara produsen dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha.